Halo, selamat pagi. Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga berkah kebaikan selalu menyertai kita semua. Kita melanjutkan bab 2 tentang agama bagi kehidupan. Kita masuk ke materi yang lanjutannya dari minggu lalu, yaitu tentang kerukunan umat beragama akan terbina apabila umat beragama mampu 1. Tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Untuk materi ini karena review bisa cepat mungkin ya. Bekerja sama dan gotong royong untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan bersama. Tidak membeda-bedakan antar umat beragama dalam hal agama dan keyakinan. Memberi kesempatan sepenuhnya pada orang lain. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Saling menghormati perayaan hari besar agama orang lain. Jadi di sini kaitannya tentang toleransi ya. Ketika kita bisa memberikan toleransi kepada agama lain, meskipun mungkin sedikit mengganggu ataupun meskipun itu tidak mengganggu, apabila kita memberikan toleransi maka akan terbina kedamaian. Lanjut. Agama Buddha lebih berperan aktif karena jelas agama sebagai sumber dan landasan etika, moral, dan spiritual. Memiliki peran sebagai berikut. Peran sebagai komplement. Ini berarti peran isinya tentang dua peran agama ya di sini. Peran sebagai komplement artinya agama merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan untuk menetapkan arah dan tujuan serta cara-cara menjalani kehidupan. Di sini sebagai penunjuk ya, penunjuk tentang jalan kehidupan, baik kehidupan itu secara sosial ataupun spiritual ya. Kemudian peran sebagai motivator. Artinya agama harus mampu memberi dorongan dan menggerakkan aktivitas serta perilaku manusia dalam meraih cita-citanya. Ini tujuan atau peran agama itu harusnya seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya peran kreatif. Artinya agama harus dapat membuat orang bekerja dengan penuh daya cipta yang bermanfaat. Peran integratif. Artinya agama harus dapat mempersatukan perbedaan di dunia. Peran sublimatif artinya agama harus dapat membantu seseorang untuk mencapai kesucian lahir dan batin. Itu ya. Nah, kita lanjutkan supaya lebih cepat, lebih baik ya. Agama Buddha menjelaskan bahwa terdapat 4 agama palsu sebagai berikut. Nah, ini kaitannya hal yang cukup menarik ya, yaitu tentang agama palsu. Agama palsu di sini adalah bukan agama yang kemudian sebenarnya dia mengajarkan tentang kesesatan atau ilmu hitam ya, enggak. Tapi agama palsu adalah sebagai berikut. Agama palsu memiliki 4 ciri. Yang pertama, materialisme, yaitu agama yang tidak percaya pada adanya kehidupan setelah kematian. Kedua, tidak percaya hukum sebab akibat. Ia berpendapat bahwa berbuat baik tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, ia mengajarkan etika tidak bermoral. Kemudian ketiga, keselamatan dapat diperoleh secara ajaib. Misalnya, asal percaya dan ikut agama, maka ia akan diselamatkan tak peduli perbuatannya baik ataupun buruk. 4. Mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sudah ditakar dan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini sesuatu yang istilahnya nggak benar-benar bagus ya. Ini sesuatu yang sebenarnya itu cukup menyesatkan dalam arti di kehidupan kita ini. Kenapa? Justru nomor 4 ini terutama ya, mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sudah ditakar dan
diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi nantinya ketika dia berbuat jahat, ketika dia berbuat baik, dia tidak tahu efeknya atau efek dari perbuatan baik pasti yaitu pahala gitu. Tapi efek berbuat jahat bisa dikaitkan dengan takdir dan sebagainya. Ini nanti kaitannya akan membawa kita ke arah moha atau kebodohan batin. Oke, materi hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke tugas ataupun diskusi ya. Saya tutup dalam video ini. Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya.